Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Sofia Nur Aini. Saya selaku moderator dalam presentasi kali ini. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Andeki Yemo, yang kedua ada Ismi Fauzia, yang ketiga ada Intan Zahra, dan yang keempat ada Yulifah, yang kelima ada Jessica Melani. Baik, agar tidak memerlukan waktu yang cukup lama dalam presentasi kali ini, mari kita langsung saja mulai masuk ke dalam presentasi. Jadi, kelompok kami ini membahas tentang analisis strategi pengembangan bisnis perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar global pada studi kasus PT Amerta Indah Otsuka, atau biasa kita sebut yang produknya itu seperti Pocari Sweat. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Jessica Melani. Kepada Jessica Melani, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Jessica Meilani. Di sini saya akan membahas mengenai gambaran umum perusahaan. Sebelumnya, alasan kelompok kami memilih perusahaan ini karena PT Amerta Indah Otsuka ini merupakan pilihan yang menarik untuk dijadikan contoh studi kasus dalam pengembangan bisnis. Karena sebagai salah satu pemain utama di industri minuman kesehatan di Indonesia. Otsuka telah berhasil membangun merek yang kuat dan memiliki pangsa pasar yang signifikan. Selain itu, dengan memilih Otsuka sebagai studi kasus, kita dapat menganalisis bagaimana sih sebuah perusahaan yang sudah mapan dapat terus tumbuh dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, kita juga dapat mempelajari strategi-strategi yang telah berhasil diterapkan oleh perusahaan ini, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selanjutnya ada profil perusahaan, di mana PT Amerta Indah Otsuka ini adalah perusahaan yang bergerak di industri minuman kesehatan, berfokus pada produk-produk berkualitas tinggi yang mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Berdirinya itu sejak tahun 1997. PT Amerta Indah Otsuka dikenal luas dengan produk unggulannya itu seperti Pocari Sweat, Oronamine C, Ion Water, Soyjoy, dan Pipe Mini. Nah, produk dari perusahaan ini telah berhasil menjangkau konsumen tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar internasional. Perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan manfaat kesehatan melalui inovasi produk dan kepedulian terhadap kualitas hidup masyarakat. Adapun logo perusahaan ini menandakan keterbukaan, kebebasan, kecerdasan, dan masa depan. Selain itu, logo ini juga menyampaikan komitmen penuh semangat dari Otsuka Pharmaceutical pada kebahagiaan umat manusia melalui kesehatan yang baik. Adapun visi misi dari perusahaan ini, visinya yaitu menjadi perusahaan yang brilian dengan memberikan kontribusi yang signifikan dan terpercaya bagi konsumen serta masyarakat. Misinya ada 5. Yang pertama, mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang kedua, menjadikan kebutuhan dan kesejahteraan konsumen dan masyarakat sebagai prioritas utama. Yang ketiga, menangkap peluang di semua aspek secara tepat dan inovatif untuk kesejahteraan dan kepuasan konsumen, serta perkembangan perusahaan. Yang keempat, mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan bisnis. Dan yang kelima, menjadi perusahaan yang terpercaya. Sejarah perusahaan. Adapun sejarah perusahaan ini, awal berdirinya itu tadi sudah disebutkan pada tahun 1997. Otsuka merupakan perusahaan afiliasi dari Otsuka Pharmaceutical di Jepang yang memulai perjalanannya di Indonesia dengan nama PT Kapal Indah Otsuka, di mana perusahaan ini terbentuk dari hasil investasi bersama antara Otsuka Pharmaceutical Jepang dan PT Kapal Api dengan Pocari Sweat sebagai produk pertamanya.
Kemudian di tahun 1999, PT Kapal Indah Otsuka ini merubah namanya menjadi PT Amerta Indah Otsuka. Nah, semakin berkembangnya perusahaan, pada tahun 2004, PT Amerta Indah Otsuka membuka pabrik pertama yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat. Menyusul 6 tahun berikutnya, pabrik Pokariso di Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur didirikan. Dengan keberhasilannya dalam memasarkan produk, hingga kini produk yang dihasilkan telah didistribusikan di seluruh Indonesia. PT Amerta Indah Otsuka gencar melakukan pendistribusian, baik secara langsung melalui kantor cabang resmi, maupun distributor-distributor yang tersebar di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Ismi. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya ada PESTEL. Analisis PESTEL yaitu suatu alat analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi serta memahami berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dari PT Amerta Otsuka ini. Adapun pendekatan dan beberapa elemen pentingnya yaitu yang pertama ada politikal. PT Amerta Otsuka ini harus mematuhi regulasi pemerintah yang mengatur tentang industri makanan maupun minuman, baik di Indonesia maupun di negara tujuan ekspornya. Regulasi ini mencangkup standar keamanan makanan, label produk, dan juga izin edar. Yang kedua ada ekonomik. Faktor ekonomiknya ini seperti inflasi, suku bunga, dan daya beli konsumen juga mempengaruhi biaya produksinya. Serta strategi harga juga yang menjadi pengaruh penting dalam hal ini karena bisa dibandingkan dan dengan produk-produk yang berkembang seiring zamannya. Selanjutnya ada sosial, meningkatnya kesadaran masyarakat global akan kesehatan menciptakan peluang bagi produk minuman kesehatan PT Amerta Otsuka. Namun, preferensi konsumen yang berbeda di setiap negara mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan produk, strategi pemasaran agar lebih relevan lagi dengan kebutuhan lokal maupun negara yang menjadi tujuan ekspornya. Yang keempat ada teknologi. Inovasi teknologi dalam produksi dan distribusi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pemanfaatan teknologi digital ini dalam pemasarannya juga akan mempermudah PT Amerta Otsuka dalam menjangkau konsumen global dan memperkuat posisinya di pasar. Yang kelima ada lingkungan. PT Amerta Otsuka ini perlu menerapkan praktik ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah dan penggunaan bahan baku berkelanjutan. Karena tuntutan lingkungan dan preferensi konsumen terhadap produk yang berkelanjutan semakin tinggi. Juga kelangkaan air dalam hal ini dapat mempengaruhi proses produksi dalam ketersediaan air untuk formulasi produknya. Yang terakhir ada hukum. Analisis hukum pada PT Amerta Otsuka ini mencangkup kepatuhan terhadap regulasi produk, standar keamanan pangan, dan sertifikasi untuk menjaga kepercayaan konsumen. Perusahaan ini wajib mematuhi hukum perlindungan konsumen melalui informasi yang jelas pada label produk serta mengikuti peraturan lingkungan seperti pengelolaan limbah dan juga penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Selanjutnya ada analisis SWOT yang mencangkup strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Yang pertama, yaitu strength atau kekuatan. PT Amerta ini memiliki sejumlah kekuatan utama yang mendukung posisinya di pasar, termasuk reputasi merek yang kuat di Indonesia dalam kategori produk kesehatan serta jaringan distribusi yang luas. Produk kekuatan ini yang terkenalnya yaitu Pocari Sweat ya. PT Amerta Otsuka ini memiliki stabilitas untuk terus memperluas pasar dan memperkuat daya saing melalui inovasi berkelanjutan sehingga mempertahankan kepercayaan konsumen dan juga reputasi dari perusahaannya tersebut. Yang kedua ada weakness ataupun kelemahan. PT Amerta Otsuka ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dalam upaya memperkuat daya saingnya. Konsumen yang sensitif terhadap harga, membatasi fleksibilitas perusahaan dalam penetapan harganya sehingga sulit untuk menyesuaikan harga tanpa risiko penurunan permintaan.
Selanjutnya ada peluang atau opportunities. PT Amerta ini memiliki berbagai peluang untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnisnya. Perusahaan dapat menjajaki potensi pasar berkembang di mana populasi kelas menengah yang terus bertambah menciptakan permintaan untuk produk kesehatan dan minuman berkualitas. Selain itu, diverifikasi kategori produk baru seperti menciptakannya minuman olahraga atau makanan fungsional yang dapat memperluas portofolio dan menarik konsumen baru. Asuka di sini juga dalam peluang atau opportunities ini bisa memanfaatkan pemasaran digital untuk menjangkau halayak masyarakat yang lebih luas lagi dengan meningkatkan keterlibatan dengan konsumen melalui platform online. Lalu, adapun ancaman atau threats-nya. PT Amerta Otsuka ini menghadapi sejumlah ancaman yang akan dapat mempengaruhi kinerja bisnisnya, termasuk fluktuasi ekonomi seperti inflasi dan resesi yang dapat mengurangi daya beli konsumen. Selanjutnya ada dengan meningkatnya persaingan juga atau pendatang baru ini akan menjadi sebuah ancaman pada PT Amerta Otsuka ini. Selain persaingan juga, gangguan pada rantai pasokan juga dapat menghambat produksi dan juga distribusi yang akan mengganggu ketersediaan produk di pasarnya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi yang diterapkan saat ini. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama yaitu ada evaluasi strategi korporat dan bisnis yang sudah diterapkan oleh perusahaan, dan yang kedua itu ada analisis keberhasilan dan kekurangan strategi yang diterapkan. Nah, untuk yang pertama yaitu evaluasi strateginya. Nah, Amerta Otsuka ini menerapkan strategi diversifikasi produk yang berfokus pada inovasi dan kualitas, serta menarik konsumen yang peduli terhadap standar kesehatan. Perusahaan ini juga melakukan ekspansi pasar, baik domestik maupun internasional. Nah, untuk memanfaatkan pertumbuhan populasi dan permintaan produk kesehatan, serta mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Nah, investasi dalam penelitian dan pengembangan atau R&D ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang ada, serta menjaga daya saing di pasar. Untuk pemasaran digitalnya juga digunakan untuk menjangkau konsumen secara efektif, membangun loyalitas merek, dan meningkatkan kesadaran produk melalui interaksi langsung. Nah, selain itu, Amerta Otsuka ini juga menerapkan strategi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk berkontribusi pada lingkungan dan komunitasnya, serta memperkuat reputasi di mata konsumen dan pemangku kepentingan. Evaluasi berkala terhadap strategi ini juga penting untuk memastikan adaptabilitas dan responsivitas perusahaan terhadap perubahan pasarnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis keberhasilan atau kekurangan strategi yang diterapkan. Untuk yang pertama itu ada dari segi keberhasilannya. Nah, strategi diversifikasi dan pemasaran kesehatan yang diterapkan oleh Amerta Otsuka telah berhasil meningkatkan penjualan produk, terutama di segmen kesehatan. Merek-merek seperti Pocari Sweat telah membangun loyalitas pelanggan yang kuat berkat kualitas dan efektivitas produk mereka. Nah, selain itu, kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan tren kesehatan dan kebugaran membantu mereka tetap relevan di pasar yang kompetitif, dan juga memungkinkan Amerta Otsuka untuk terus tumbuh dan mempertahankan posisi yang kompetitif di industri. Untuk selanjutnya ada yang dari bagian kekurangannya. Nah, meskipun Amerta Otsuka telah melakukan diversifikasi, perusahaan juga masih sangat tergantung pada penjualan Pocari Sweat, yang bisa menjadi resiko jika preferensi konsumen berubah.
Selain itu, inovasi produk yang terbatas membuat beberapa produk baru tidak sevariatif yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, sehingga membatasi daya tarik bagi segmen pasar yang lebih luas. Selanjutnya, persaingan yang ketat juga menjadi tantangan. Dengan banyak pemain baru yang memasuki pasar minuman, terutama yang fokus pada kesehatan. Ini juga dapat mengancam pasar-pasar yang telah dimiliki oleh perusahaan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik. Berikutnya akan disampaikan oleh Intan Zahra. Baik, perkenalkan nama saya Intan Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan strategi baru dalam menghadapi tantangan pasar global dan memastikan pertumbuhan jangka panjang. PT Amerta Otsuka dapat mempertimbangkan beberapa strategi alternatif, seperti yang pertama ada strategi pertumbuhan. Amerta Otsuka dapat menerapkan strategi pertumbuhan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, perusahaan bisa memperkenalkan varian baru dari produk yang sudah ada, seperti rasa baru dari Pocari Sweat atau formula baru untuk Soyjoy. Ini untuk apa? Untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, dengan melakukan promosi yang lebih agresif dan kampanye pemasaran digital. PT Amerta Otsuka dapat meningkatkan pangsa pasar di segmen yang sudah ada, memperkuat loyalitas merek, dan menarik konsumen baru. Yang ketiga, memperluas distribusi produk ke wilayah geografis baru, baik domestik maupun internasional. Ini akan membantu perusahaan menjangkau lebih banyak konsumen dan memanfaatkan potensi pasar yang belum tergarap. Melalui strategi ini, Amerta Otsuka dapat memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di industri. Yang kedua ada diversifikasi. Perusahaan PT Amerta Otsuka ini dapat menerapkan strategi diversifikasi dengan beberapa langkah. Yang pertama, perusahaan bisa mengintegrasikan proses produksi melalui akuisisi pemasok bahan baku atau distribusi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kontrol kualitas. Yang kedua, mengembangkan produk baru yang berhubungan seperti minuman kesehatan atau cemilan sehat akan menarik segmen pasar yang lebih luas. Yang ketiga, memasuki industri baru yang tidak terkait seperti memproduksi suplemen kesehatan dapat juga memanfaatkan peluang baru dan mendiversifikasikan sumber pendapatan. Strategi ini akan memperkuat posisi perusahaan di pasar dan mengurangi resiko ketergantungan pada produk tertentu. Yang terakhir ada joint venture. Joint venture ini bisa disebut PT Amerta Otsuka dapat mempertimbangkan strategi joint venture dengan membentuk kemitraan strategis bersama perusahaan lain untuk memasuki pasar baru atau mengembangkan produk baru. Melalui kolaborasi ini, PT Amerta Otsuka dapat berbagi resiko dan sumber daya. Baik, yang terakhir ada joint venture. Amerta Otsuka dapat mempertimbangkan strategi joint venture dengan membentuk kemitraan strategis bersama perusahaan lain untuk memasuki pasar baru atau mengembangkan produk baru. Melalui kolaborasi ini, PT Amerta Otsuka dapat berbagi resiko dan sumber daya, memungkinkan akses yang lebih cepat ke pengetahuan pasar dan jaringan distribusi mitra. Strategi ini tidak hanya membantu dalam mempercepat penetrasi pasar, tetapi juga meningkatkan inovasi dan efisiensi operasional, memperkuatkan daya saing perusahaan di industri. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri pada materi implementasi strategi. Pada implementasi strategi ini ada rencana implementasi strategi dan ada tahapan implementasi strategi. Lalu
kapan sih waktu kita mengimplementasikannya, terus untuk apa saja sih alokasi sumber daya yang ada pada implementasi strategi ini. Nah, pada implementasi strategi ada rencana implementasi strategi. Pada rencana ini tuh jadi mencakup tahapan-tahapan yang akan dibahas saat ini. Lalu tahapan ini ada tahap penelitian dalam riset pasar yang terdiri dari 0 sampai 6 bulan. Lalu ada tahap pengembangan produk yang dari 6 sampai 12 bulan. Jadi berlanjut ya, jadi 0 sampai 6 bulan tuh kita melakukan tahapan. Tahapan yang kedua itu melakukan pengembangan produk. Tahapan yang ketiga itu dari bulan ke-12 hingga bulan ke-18 itu melakukan peluncuran produk. Dan yang terakhir itu ada tahap evaluasi dan penyesuaiannya dari bulan ke-18 hingga ke bulan 24. Perencanaan penelitian dalam riset pasar ini yaitu melakukan penelitian mendalam untuk memahami tren dan preferensi konsumen, terutama dalam segmen kesehatan dan pasar internasional. Penelitian ini juga mencakup pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan analisis kompetitor. Jadi selain itu juga untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan peluang yang ada, perusahaan mempelajari perilaku pembelian dan tren industri yang berkembang. Jadi gitu, apa sih strategi yang tepat untuk produk ini atau produk yang akan datangnya. Lalu berikutnya ada tahap pengembangan produk. Tahap pengembangan produk ini yaitu proses mencakup proses pembuatan prototipe, pengujian produk untuk memastikan kualitas dan keamanan. Nah, jadi setelah melakukan riset pasar itu selesai, PT Amerta Otsuka akan merancang dan mengembangkan produk baru berdasarkan hasil riset pasar yang tadi. Lalu proses ini tuh pengujiannya itu bertujuan untuk menilai daya tarik dan efektivitas produk sebelum melakukan peluncuran di bulan ke-12. Lalu yang ketiga ada tahap peluncuran produk. Produk ini yaitu peluncuran didukung oleh kampanye pemasaran yang terintegrasi yang mencakup promosi melalui media sosial, iklan digital, dan acara pemasaran. Lalu tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik perhatian konsumen, dan mendorong pembeli. Jadi tim penjualan dan tim distribusi juga akan diperkuat untuk memastikan ketersediaan produk di berbagai saluran distribusi. Lalu yang terakhir ada tahap evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan pada bulan ke-18 hingga sampai bulan ke-24. Jadi perusahaan akan mengumpulkan dan menganalisis data penjualan umpan balik dari konsumen, serta analisis kompetitor untuk menilai apakah produk ini tuh memenuhi tujuan yang ditetapkan atau tidak. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perusahaan akan melakukan penyesuaian yang diperlukan, baik dalam hal strategi pemasaran, distribusi, maupun pengembangan produk lanjutan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan si konsumennya. Lalu pada implementasi ini tuh kapan sih waktu yang tepat gitu ya kan? Atau berapa lama kayak gitu. Jadi total waktu rencana implementasi yang berlangsung ini tuh diperkirakan selama 24 bulan dengan fase-fase yang pembagian waktunya itu terdefinisi jelas untuk setiap tahapannya gitu. Jadi yang tadi dari awal kita jelasin tuh waktu implementasinya itu baru perkiraannya itu sekitar 24 bulan. Karena udah jelas gitu kira-kira bakal 24 bulan nih cukup untuk melakukan tahapan implementasinya itu. Terus PT Amarta Osuka juga dapat memastikan setiap tahapan implementasinya itu dilaksanakan dengan baik sehingga peluang kesuksesan strategi yang diterapkannya itu sukses gitu, terlaksana, terimplementasinya baik gitu kan. Lalu ada alokasi. Jadi untuk apa sih alokasi sumber daya
nya itu gitu kan. Pasti kan kalau setelah diimplementasikan ini kita tuh harus mengalokasikan sumber-sumber dayanya kan. Jadi tujuannya itu untuk berbagai keperluan dari PT Amerta Otsuka ini. Jadi anggarannya itu akan dialokasikan untuk berbagai keperluan seperti riset pasar, pengembangan produk, terus peluncuran produk, terus tahap evaluasi, terus pemasaran. Jadi untuk melaksanakannya itu untuk memastikan gitu kan kalau itu tuh berjalan dengan baik. Yang kedua dalam hal sumber daya manusia. Nah, jadi sumber daya manusia itu perusahaan tuh bakal merekrut eh, melatih tim-tim yang baru untuk fokus pada inovasi produk dan pemasarannya itu secara digital sehingga dapat meningkatkan daya saing dan relevansi di pasar. Jadi si PT Amarta Otsuka ini tuh dapat memaksimalkan potensi keberhasilan strategi yang diimplementasikannya itu dengan baik, gitu kan. Lalu berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Ande Kingemo terkait dengan materi selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Salam, di sini saya menjelaskan evaluasi dan pengendalian strategis, yaitu dua. Yang satu, indikator kinerja mengevaluasikan implementasi strategis, yaitu pertumbuhan penjualan dapat dijadikan indikator utama untuk mengukur mendapatkan strategis permasalahan dan inovasi produk terhadap peningkatan permintaan, penggagasan dan pasar untuk melihat seberapa baik dan perusahaan untuk pertahankan posisi yang dalam industri. Efisiensi operasional akan membantu mengevaluasikan biaya dan waktu yang diperlukan. Pengembalian SDM dan melalui indikator dan seperti tindakan pelatihan dan pengembalian keterampilan karyawan. Yang kedua, menggunakan metode pengendalian Blanchard-Shopf mengukur kinerja dari berbagai perspektif termasuk finansial, pelanggan, proses internal dan mempelajari dan pertumbuhan kayak performance indikator dan KPIs dan menetapkan indikator kinerja kunci untuk setiap strategi dan merancang kemajuan dan secara berkala dashboard dan menjadikan data kinerja secara visual dan memudahkan pemantauan. Analisis dan tinjau berkala dan melanjutkan tinjauan berkala terhadap dan pelaksanaan strategis dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Analisis SWOT secara dan berkala melakukan analisis SWOT indikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Sekian, saya kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Berikutnya saya akan menyimpulkan dari apa yang setelah kami presentasikan. Nah, jadi saya ingin memperkenalkan sedikit juga bahwa ini merupakan contoh produk dari PT Amarta Otsuka. Ada Pocari Sweat, Vibe Mini, lalu ini ya teruskan bahasa Ornamin C itu ya. Terus Soy Joy. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya
dari presentasi ini tuh PT Amerta Indah Otsuka ini memiliki posisi yang kuat di pasar minuman di pasar minuman kesehatan dengan merek-merek yang dikenal baik seperti Pocari Sweat yang tadi ini Soy Joy, lalu Oraminsi ini. Nah, namun tantangan dari persaingan yang ketat, perubahan preferensi konsumen, dan ketergantungan pada produk utama menuntut perusahaan untuk mengembangkan strategi baru yang lebih baik lagi gitu, yang lebih adaptif, yang lebih inovatif, yang lebih kreatif gitu kan. Lalu strategi yang direkomendasikan juga meliputi pertumbuhan melalui diversifikasi produk, jadi kayak memperkenalkan varian baru dan produk terkait untuk menarik segmen konsumen yang lebih luas. Lalu ada ekspansi pasar, jadi meningkatkan distribusi ke wilayah baru dan mengimplementasikan dan memperluas potensi-potensi di pasar internasional. Lalu yang ketiga ada penerapan teknologi dan inovasi. Jadi memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi yang ada gitu kan, ataupun yang keterbaharuannya lebih bagus lagi, dan pemasaran termasuk seperti penggunaan platform digital untuk mencapai konsumen gitu kan. Jadi dengan pendekatan ini PT Amerta Indah Otsuka dapat memperkuat posisinya untuk mempertahankan eh, yang mempertahankan mereknya gitu kan di di pasar minuman dan kesehatan ini, meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi risiko ketergantungan pada produk yang utama. Jadi kayak nggak menggantung kepada si Pocari Sweat yang tadi kan yang terkenalnya. Lalu rekomendasi praktis yang untuk perusahaan dalam penerapan strategi ini yaitu ada riset pasar yang mendalam, jadi ada inovasi berkelanjutan, pemasaran digital, penguatan jaringan distribusi, pelatihan karyawan, monitoring dan evaluasi kinerja, lalu ada fokus pada keberlanjutan. Jadi pada menerapkan rekomendasi ini tuh PT Amerta Indah Otsuka dapat meningkatkan daya saingnya dan memanfaatkan peluang pertumbuhan di pasar yang terus berubah ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lalu terima kasih juga kepada Bapak Wahyu yang telah memberikan kesempatan kami untuk dapat mempresentasikan pada materi ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridho inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.